المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimanillahi wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini sedikit kembali kita mengulang bahwa di dalam suatu ibadah itu akan sah kalau rukunnya terpenuhi. Salah satu rukun dari setiap ibadah itu yang paling penting dan paling utama sekali adalah niat. Apakah ibadah sholat ada niat? Ibadah wudhu rukun pertama juga niat. Ibadah puasa rukun pertama juga niat. Dan kalau tidak ada niat, berarti ibadah itu batal. Sekarang kita ingin mengulang kembali bagaimana sesungguhnya niat itu memberikan pengaruh terhadap ibadah yang kita lakukan. Kepada ibu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam kitab-kitab fikih sering dibahasakan bahwa niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, kesengajaan sesuatu atau menyengaja sesuatu perbuatan diiringi dengan melakukan proses-proses dan tahapan-tahapannya. Nah, kalau sampai di situ kita tidak akan mungkin hanya memahami bahwa niat itu hanya sekedar melafazkan, contohnya ya, melafazkan usolli atau nawaitu sholawatin, nawaitu wudu'a. Kita tidak bisa berhenti hanya pada kata-kata itu. Karena kita ingat kembali, niat itu harus sampai kepada akhir. Niat tidak boleh hanya berada di awal saja. Dan niat bukan starter. Tetapi niat adalah mengawali sekaligus mengawal sampai ke akhir perbuatan selesai dengan sempurna. Nah, lalu kita coba lagi, apakah niat itu persoalan lahir atau masalah batin? Lebih cenderung ulama mengatakan bahwa niat itu adalah persoalan batin. Maka tidak salah kalau seandainya kita tidak menzahirkan niat, karena niat juga bukan masalah zahir, tetapi niat sesungguhnya adalah masalah batin. Karena niatlah yang akan mengukur kualitas suatu amal ibadah itu selesai atau tidak, sempurna atau tidak. Nah, niatlah yang akan membuat kualitas ibadah itu dilakukan sesuaikah dengan tuntunan yang sesungguhnya, sesuaikah dengan sesuatu yang sudah ada pada diri si pelakunya. Karena niat juga membutuhkan kesadaran kesadaran, kemudian ilmu, kemudian pengalaman, sehingga niat itu menjadi sebuah energi di dalam melakukan suatu perbuatan. Kita bisa mengambil sebuah contoh. Andaikan kita hari ini ada niat ke Padang. Niat kita ke Padang itu adalah untuk menemui kepala bidang atau Bapak Kanwil atau siapalah. Nah, sesampai kita di Padang, sebelum kita masuk ke kantor wilayah kementerian, kita baru hanya sampai di Padang. Niat kita menemui kepala. Tujuan menemui kepala adalah untuk satu hal. Ketika kita sudah bertemu dengan kepala, namun niat kita belum tersampaikan, maka niat kita juga belum selesai. Maka niat sekali lagi akan selesai ketika kita sudah bertemu dengan kepala, kita sudah sampaikan maksud dan tujuan kita, sudah selesai persoalan dan masalahnya, lalu dengan lega, dengan senang kita pulang ke rumah kita masing-masing, berarti niat kita selesai. Maka niat di dalam suatu ibadah sesungguhnya adalah
untuk menyelesaikan rangkaian ibadah itu dengan sempurna. Jadi kalau niat hanya sekedar, kita contoh lagi kepada wudu, nawaitul wudu'a, lalu wudu kita niatnya sudah selesai, lalu kita mungkin saja tidak ada niat untuk berkumur-kumur, tidak ada niat untuk mencuci muka dengan bersih, tidak ada niat untuk mencuci tangan sampai ke siku, tidak ada niat untuk sampai ke membasuh ke seluruh anggota-anggota wudu. Nah, coba kalau niat itu menyertai setiap tahapan tadi, maka wudu kita pasti akan sempurna. Karena kita ada niat untuk mencuci sampai ke siku, ada niat untuk menyapu sebagian kepala sampai sejuk perasaan kita, ada niat untuk menyapu telinga, ada niat untuk mencuci kaki, ada niat juga berdoa sesudah berwudu. Maka rangkaian perbuatan tadi memberikan kepuasan di dalam batin kita, karena niat kita sudah selesai. Sekali lagi, niat tidak hanya berada pada starter, tetapi niat akan mengawal sampai akhir. Niat akan memberikan energi sampai ke akhir perbuatan itu dilakukan dengan sempurna. Maka tanpa itu, maka itu artinya niat kita hanya di awal dan hanya ala kadarnya. Selanjutnya, niat juga tidak hanya di ranah lahir, tetapi niat sesungguhnya adalah urusan batin. Sekarang kita pertanyakan kembali. Kita lihat kepada hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Nah, itu apakah lahir apa batin? Kemudian berikutnya, innamal likulli imri'in ma nawa. Itu juga lahirkah apa batin? Para ulama memberikan penegasan seperti ini. Di awal pertama, innamal a'malu binniyat, cita-cita itu sepertinya adalah dalam bentuk karakter batin. Ketika kita melakukan sesuatu, itu arahnya kepada batin, kepada lahir. Tetapi wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu arahnya adalah kepada batin. Jadi kita bisa melihat bahwa perbuatan yang sempurna adalah ketika niatnya itu pada batin dilaksanakan dalam bentuk lahiriah dengan aturan yang sempurna, dan niat harus mengawal sampai proses demi proses berikutnya dapat diselesaikan dengan sempurna. Nah, barangkali kita bisa mengamalkan di dalam ibadah-ibadah harian kita. Baik wudu umpamanya, jangan wudu hanya sekedar baca nawaitunya saja, tetapi niatkanlah bahwa kita melakukannya dengan sempurna ila akhir, sampai ke akhir proses ibadahnya. Niat kita melakukan ibadah sholat tarawih, witir umpamanya, jangan niatkan pada usolinya saja, tetapi niat itu harus masuk ke dalam hati, menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah cita-cita, agar pelaksanaan ibadah itu benar-benar sempurna dari awal sampai akhirnya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya, apakah ibadah sedekah, apakah ibadah zakat, apakah haji dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi, niat bukan starter, tetapi niat adalah energi yang akan mengantarkan kepada tujuan yang sesungguhnya. Niat juga adalah suatu alamat. Kalau alamatnya salah, maka kiriman akan salah sasaran. Tapi kalau alamatnya benar, maka ibadah kita akan sampai kepada alamat yang benar. Demikian saja, semoga bermanfaat buat kita bersama. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.